Jadi kubah memiliki jenis-jenis dan produk tersendiri. Apakah produk ini cocok dipasang di pinggir pantai atau tidak dengan kondisi seperti panas, terik matahari, dan lain-lain. Tetapi enamel ini tidak cocok untuk daerah pantai seperti itu. Kenapa produk kubah itu mahal? Atau kubah PT Anugrah Kubah Indonesia ini mahal seperti itu? Karena plat kita impor dari Cina, tidak ada produsen lain selain di negeri tirai bambu. Kita langsung impor dari Cina. Jadi 70% di angka anggaran atau RAB, rencana anggaran biaya PT Anugrah Kubah Indonesia adalah yang paling mahal adalah tingkat pengecatan atau kualitas cat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Givan atau Bapak Givan. Saya sebagai tim dari Departemen Penjualan, khususnya sales. Di jabatan saya memang usia saya paling muda di antara sales yang lain. Kita insya Allah bisa membantu customer untuk lebih cermat dan tepat seperti itu. Ya, yang pertama untuk menghadapi customer yang lebih tua dari kita. Yang pertama khususnya kita itu dari data-data yang kita ambil dulu, kita cari bagaimana kondisi customer, bagaimana tentang customer ini, membutuhkan apa dan kemauannya seperti apa. Setelah itu baru kita olah seperti kayak perilakunya customer, terus di mana customer merasa nyaman, kita ambil di situ nilainya, gimana customer untuk merasa bahwa kita adalah penyedia kubah terbaik, pasti kita arahkan ke sana, seperti itu. Baik, terima kasih untuk rekomendasi bahan. Khususnya bahan tersendiri dan di PT Anugrah Kubah Indonesia ini memiliki tradisi yaitu pengenalan terkait kubah enamel, seperti itu. Jadi kubah enamel ini memang diistilahkan sebagai sebuah proses pengecetan yang selanjutnya di coating yang namanya enamel. Dari platnya sendiri adalah plat baja. Kalau dari bahannya sendiri itu SPCC, khusus jenisnya plat, ketebalnya 0,8 sampai 1 mili, seperti itu. Jadi ketika baja ini di kondisi suhu 1000 sampai 2000 derajat Celcius ketika dipanaskan, itu tidak akan meleleh seperti itu. Makanya di coating dengan menggunakan cat powder atau cat enamel, itu untuk melapisi permukaan catnya. Selanjutnya ada bahan kedua yaitu galvalum. Kita menyebutnya galvalum bukan enamel karena kita terkait enamel adalah platnya baja. Kalau ini adalah plat galvalum dengan pengecetan duko atau menggunakan cat mobil khususnya. Kalau kita lihat sekilas ini diinformasikan terkait mungkin dealer-dealer yang merupakan pengembang cat itu cat duko atau cat mobil. Yang ketiga adalah cat powder coating, seperti itu. Powder coating ini apa? Powder coating adalah cat bubuk yang dipanaskan dengan suhu 200 sampai 300 derajat Celcius dengan menggunakan plat yang sama yaitu plat galvalum, seperti itu. Tentu kalau rekomendasi tetap di enamel karena enamel memiliki garansi 20 tahun, seperti itu. Tetapi enamel ini tidak cocok untuk daerah pantai seperti itu. Jadi kubah memiliki jenis-jenis dan produk tersendiri. Apakah produk ini cocok dipasang di pinggir pantai atau tidak dengan kondisi seperti panas, terik matahari, dan lain-lain. Jadi kadar asam itu juga mempengaruhi tingkat kualitas catnya. Kubah enamel memang garansinya 20 tahun, tapi dia tidak cocok untuk di daerah pantai karena platnya lagi kembali ke plat karena platnya menggunakan plat galvalum SPCC yang plat baja itu rawan korosi ketika kena asam seperti itu. Namun di daerah pantai kita rekomendasikan menggunakan plat galvalum atau plat stainless gold. Plat stainless gold ini adalah yang paling mudah dicari atau paling banyak orang nelayan pakai di pesisir karena stainless gold ini kilap sebagai penanda untuk perahu untuk bersandar seperti itu. Ini pengalaman saya dari beberapa customer seperti itu. Stainless gold, yang pertama stainless gold ini memiliki beberapa jenis dengan kadar atau tingkat kekorosian atau tingkat terhadap asam itu. Jadi kalau di kita menggunakan plat stainless gold,
0,5 dengan jenis atau masa korosi 304 dengan kode 304. 304 ini apa sih? Kan seperti itu rata-rata orang punya pertanyaan. Jadi 304 ini adalah kadar tingkat korosi. Semakin tinggi kadar tingkat korosinya, bahkan di pantai pun insya Allah plat 304 ini tidak ada masalah karena korosi tersebut. Plat kita impor dari Cina, tidak ada produsen lain selain di negeri tirai bambu. Kita langsung impor dari Cina. Insya Allah dari kualitas memang yang terbaik stainless gold untuk daerah ujung-ujung atau pesisir di Indonesia. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari powder coating, termasuk kubah ini kan apa sih namanya? Pengecetan ya. Jadi 70% di angka anggaran atau RAB, rencana anggaran biaya PT Anugerah Kubah Indonesia adalah yang paling mahal adalah tingkat pengecetan atau kualitas cat. Jadi kualitas cat ini menentukan titik di mana poin-poin customer itu tersampaikan. Yang pertama, orang customer itu membeli, yang pertama adalah keawetan. Yang kedua adalah rangka struktur yang kuat. Yang ketiga adalah masa atau garansi yang kita tanggung jawabkan seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ke powder coating, kita menggunakan cat Jotun asli, tergaransi dari merek Jotun, itu daerah pengolahannya dari pabriknya utama di Norwegia. Dan kita pasti ada garansi dan sertifikatnya resmi dari Jotun, seperti itu. Kenapa produk kubah itu mahal atau kubah PT Anugerah Kubah Indonesia ini mahal seperti itu? Karena kualitas itu pasti beriringan dengan harga. Karena kenapa? Seperti orang Jawa bilang, rego bawa rupa atau harga itu membawa kualitas seperti itu. Jadi ada harga, ada selalu beriringan dengan kualitas. Kita mengedepankan kualitas kepada customer untuk customer ini merasa agar tidak rugi atau tidak mengecewakan customer tentang keawetan, tentang struktur yang kita gunakan, tentang apapun dari masalah-masalah kubah yang pernah ada, seperti kebocoran dan cat mengelupas. Terima kasih terkait produk selain kubah, kembali ke visi misi perusahaan sebagai penyedia sarana ibadah umat Islam, kita spesialisnya juga di atap konstruksi bangunan. Insya Allah jika lehernya sekalian dipanen kita bisa. Adapun beberapa contoh atap-atap kubah yang di berbagai tempat itu menggunakan panel seperti itu. Kita insya Allah sudah pernah kita kerjakan di berbagai tempat, salah satunya di atap gedung di daerah Papua, dan di Lamongan yang terbaru adalah di Tropodo di Sidoarjo. Yang kedua adalah terkait lampu gantung atau hiasan mainan ornamen kuningan seperti itu, kuningan maupun tembaga. Itu kita juga ada mitra. Yang ketiga adalah pintu Nabawi atau pintu replika Nabawi dengan menggunakan kayu jati terbaik dari kita. Yang keempat adalah GRC. GRC ini bisa meliputi kubah, bisa meliputi ornamen, bisa meliputi menara masjid. Yang keempat adalah, yang kelima adalah fasad atau penyekat ruangan. Yang kita selama ini gunakan adalah mungkin yang monoton atau yang kurang awet seperti itu, kita bisa menggunakan dengan sistem cutting laser seperti itu. Cutting laser yang kita cat seperti cat kubah, yaitu duko maupun powder coating. Insya Allah itu ketahanannya lebih awet, juga lebih maksimal untuk dipasang. Siap sesuai misi perusahaan, yaitu penyedia sarana ibadah umat Islam terbaik dan terbesar se-Asia Tenggara. Khususnya kami berkomitmen untuk selalu jujur, selalu disiplin dan bertanggung jawab. Adapun nilai-nilai dalam perusahaan kami, yaitu kejujuran, yang diutamakan adalah kejujuran terkait spesifikasi. Kontrak kerja harus sesuai dengan kesepakatan terkait material dan barang baku pemasangan nanti. Seperti itu sampai kubah terpasang 100%. Yang kedua adalah disiplin. Dalam artian disiplin di sini adalah pengerjaan atau instalasi di lapangan maupun pabrikasi di PT Anugerah Kubah Indonesia harus selalu terjadwal, harus selalu dilaporkan kepada customer, dan insya Allah tetap mengedepankan sesuai dengan waktu atau time schedule agar tidak meleset, dan insya Allah itu amanah yang kita pegang seperti itu.
Yang ketiga mungkin bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah memiliki nilai atau kontur perusahaan di kita, atau habitnya itu bertanggung jawab adalah ketika ada proses pemasangan pasti ada komplain, ada pemasangan yang kurang beres atau kurang benar dari kita, diutamakan terkait garansi. Kita pastinya garansi 5 tahun itu terkait warna dan kebocoran itu untuk galvalum. Insya Allah dari garansi itu kita bisa bicarakan terkait tanggung jawab kita kepada customer untuk merevisi, untuk merubah, adapun jika ada terkait pengecetan ulang. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih.